Bayangkan, satu negara yang selama puluhan tahun hidup di bawah sanksi ekonomi berat, akses teknologi dibatasi, ekonomi ditekan, militer diawasi, tapi justru dari kondisi itu, negara ini berkembang menjadi salah satu kekuatan rudal paling diperhitungkan di dunia. Bagaimana bisa? Berdasarkan berbagai laporan lembaga keamanan internasional, Iran diperkirakan memiliki ratusan hingga lebih dari 1.000 rudal balistik dengan jangkauan dari ratusan hingga lebih dari 2.000 km. Artinya, dalam hitungan menit, target di kawasan Timur Tengah dapat dijangkau. Pertanyaannya, bukan hanya seberapa mematikan rudal-rudal itu. Yang lebih menarik adalah, mengapa Iran begitu fokus membangun kekuatan rudal dibandingkan angkatan udara modern seperti negara besar lainnya? Dan yang paling penting, apa implikasinya bagi stabilitas kawasan? Di video ini, kita akan membahas ragam rudal Iran bukan sekadar spesifikasi teknis, tapi sebagai fenomena strategi politik, keamanan, dan psikologi kekuasaan. Saat mendengar kata rudal, kita sering langsung membayangkan ledakan dan perang. Namun, dalam studi hubungan internasional, rudal adalah alat politik. Iran bukan negara dengan jet tempur tercanggih. Sebagian besar armada udaranya, seperti F-14 dan MiG-29, berasal dari era 1970-an dan era 1980-an dan sulit dimodernisasi akibat sanksi. Sejak perang Iran-Irak pada 1980-1988, Iran menarik satu pelajaran penting. Tanpa kemampuan serangan jarak jauh, mereka sangat rentan. Sejak saat itu, strategi Iran berubah. Alih-alih meniru kekuatan udara mahal seperti Amerika Serikat atau Israel, Iran mengembangkan sistem rudal balistik dan jelajah sebagai penyeimbang asimetris. Cara untuk menetralkan keunggulan lawan tanpa harus meniru kekuatan mereka. Kenapa ini relevan sekarang? Karena konflik di Timur Tengah, ketegangan Israel-Iran, dan keterlibatan Iran dalam berbagai konflik regional membuat isu rudal bukan sekedar teknologi militer, melainkan instrumen geopolitik. Langsung saja kita ke pembahasan utama. Apa itu rudal balistik dan mengapa itu penting? Secara sederhana, rudal balistik adalah senjata yang diluncurkan dengan roket, melesat tinggi mengikuti lintasan parabola, lalu jatuh ke target dengan kecepatan sangat tinggi. Berbeda dengan rudal jelajah yang terbang relatif rendah seperti pesawat, rudal balistik lebih sulit dicegat. Dalam teori deterrence atau pencegahan, senjata seperti ini berfungsi menciptakan efek psikologis, membuat lawan berpikir dua kali sebelum menyerang. Banyak studi strategi menunjukkan bahwa pengembangan senjata jarak jauh seringkali bukan untuk langsung digunakan, melainkan untuk meningkatkan daya tawar politik. Dengan kata lain, rudal adalah pesan. Mari kita lihat beberapa jenis utama rudal Iran. Pertama, Shahab series. Salah satu yang paling dikenal adalah Shahab 3 dengan jangkauan sekitar 1.300 hingga 2.000 km. Rudal ini dikembangkan dari teknologi Korea Utara, khususnya varian Nodong. Secara strategis, jarak ini cukup untuk menjangkau Israel dan berbagai pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa program rudal Shahab menjadi titik penting transformasi Iran dari sekedar pengimpor teknologi menjadi produsen dengan kemampuan modifikasi sendiri. Jenis kedua yakni rudal Sejil. Berbeda dari rudal Shahab yang berbahan bakar cair, rudal Sejil menggunakan bahan bakar padat. Kenapa ini penting? Karena bahan bakar padat membuat rudal bisa diluncurkan jauh lebih cepat. Analogi sederhananya seperti kendaraan yang selalu siap dinyalakan tanpa perlu persiapan panjang. Dari sisi militer, ini meningkatkan daya tahan dan survivabilitas karena sistem menjadi lebih sulit dideteksi sebelum peluncuran. Rudal yang ketiga yakni rudal Fateh 110 dan berbagai jenisnya. Rudal Fateh 110 ia adalah rudal jarak pendek hingga menengah dengan jangkauan sekitar 300 hingga 500 km. Yang membuatnya menonjol bukan jaraknya, tetapi akurasi. Dalam konflik modern, presisi seringkali sama pentingnya dengan daya ledak. Studi keamanan menunjukkan bahwa Iran mulai menekankan sistem presisi, terutama untuk mendukung sekutu regionalnya. Ini menandai pergeseran penting dari sekedar banyak menuju lebih tepat sasaran. Pertanyaan lainnya, mengapa Iran fokus pada rudal? Jawabannya bisa dilihat secara struktural. Negara yang mengalami embargo senjata biasanya tidak mampu bersaing langsung dengan kekuatan militer besar. Iran tidak bisa menandingi superioritas udara Israel atau Amerika Serikat secara simetris. Maka, mereka memilih sistem yang lebih murah, lebih mobile, dan lebih sulit dihancurkan. Inilah yang disebut asymmetric deterrence.
Bayangkan sebuah pertandingan tinju. Jika lawan lebih besar dan lebih kuat, Anda tidak melawannya dengan cara yang sama. Anda mengandalkan kecepatan, kelincahan, dan strategi yang tak terduga. Beberapa pakar strategi menunjukkan bahwa negara dengan keterbatasan konvensional sering mengembangkan sistem serangan jarak jauh untuk menciptakan ketidakpastian strategis. Karena itu, bagi Iran, rudal bukan hanya senjata, melainkan alat tawar-menawar politik. Disinilah aspek sosial dan psikologis lainnya muncul. Dalam kajian psikologi politik, pamer kemampuan militer sering digunakan untuk memperkuat legitimasi domestik. Rejim yang menghadapi tekanan eksternal kerap menampilkan simbol kekuatan untuk membangun rasa percaya diri nasional. Setiap kali Iran menguji coba rudal, pesannya tidak hanya ditujukan ke luar negeri, tetapi juga ke dalam negeri, bahwa negara ini kuat, mandiri, dan mampu bertahan di tengah tekanan internasional. Dengan kata lain, rudal Iran berfungsi ganda, eksternal dan internal. Jika kita rangkum, Iran mengembangkan beragam rudal, dari Sahab, Sejil, hingga Fateh, bukan semata untuk perang terbuka, tetapi sebagai strategi bertahan dalam sistem internasional yang tidak menguntungkan mereka. Karena tidak unggul di udara, mereka membangun kekuatan di darat. Karena terkena embargo, mereka memproduksi sendiri. Karena dikepung rival regional, mereka menciptakan efek jera. Di sini, rudal adalah bahasa kekuasaan. Pertanyaan besarnya adalah, apakah kekuatan seperti ini menciptakan stabilitas melalui deterrence, atau justru memperbesar resiko salah perhitungan? Sejarah politik internasional menunjukkan, senjata bisa mencegah perang, tetapi juga bisa memicu eskalasi jika salah dibaca. Yang menarik dari kasus Iran adalah, bagaimana kelemahan diubah menjadi kekuatan. Sanksi dan isolasi justru memaksa mereka menemukan jalannya sendiri. Ini adalah pelajaran penting tentang bagaimana keterbatasan bisa melahirkan inovasi strategis. See you later. Sampai jumpa di video berikutnya.